Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur saudara pagi hari ini buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, kebaikan buat setiap kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau pagi hari ini. Mari berbicaralah buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Bangkitkan setiap kami di dalam Engkau melalui firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita belajar bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang setia melaksanakan segala firman yang Dia ucapkan. Saudara, dalam kehidupan kita tidak jarang ada keraguan yang menyerang kita, saudara. Ya, ada perbedaan antara ketidakpercayaan, tidak percaya dengan keraguan. Kadang orang sulit untuk membedakan hal ini, saudara ya. Kita keseringan menyamakan orang yang ragu itu bahwa dia tidak percaya. Tapi saudara, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang berbeda. Ketidakpercayaan kepada Tuhan, itu jalan keluarnya adalah pertobatan. Karena kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Ya, kalau hati kita tidak percaya kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa ada pagi hari ini. Kita nggak mungkin melakukan segala kegiatan yang kita lakukan di gereja. Kita nggak mungkin bersaat teduh. Kita nggak mungkin percaya firman Tuhan. Kita nggak mungkin menyanyikan puji-pujian karena memang kita tidak percaya. Tapi keraguan-raguan itu adalah salah satu bentuk serangan dari iblis atau juga keterbatasan kita dalam mengetahui firman Tuhan, dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga mengakibatkan keraguan-raguan. Ada keraguan dalam kehidupan kita, bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Seringkali kita mengalami dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa, kita tetap rajin beribadah, tapi kalau ditanya, kira-kira Tuhan bisa nggak tolong kamu? Belum tentu belum tentu jawaban kita langsung tegas berkata bisa. Ya, ada kebanyak orang yang ya kalau Tuhan tolong ya Tuhan tolong, kalau Tuhan nggak tolong ya sudahlah. Ya sebenarnya itu adalah bentuk jawaban dari keraguan-raguan, saudara. Nah, saudara, di dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa contoh orang yang mengalami keraguan-raguan. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Yohanes Pembaptis, masih dari Yohanes Pembaptis. Kemarin kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis itu artinya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, ya, Tuhan yang memberikan kasih karunia. Nah, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-18 ya, di sana cerita ini adalah cerita ketika setelah Yesus membangkitkan seorang anak di Nain, ya. Seorang anak dari seorang janda di Nain. Nah, ketika peristiwa itu menggemparkan, saudara, kemudian berita itu sampai kepada Yohanes Pembaptis yang pada saat itu ada di dalam penjara. Nah, di ayat 18 dikatakan seperti ini. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu, maksudnya tentang segala kesembuhan, ya, orang mati dibangkitkan yang Yesus lakukan, peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus maksudnya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ya, jadi dia ada dalam keadaan yang ragu pada saat itu. Apakah benar-benar dia ini adalah orang yang kami nantikan? Apakah dia benar-benar Mesias? Apakah dia benar-benar raja yang menubuatkan dalam kitab Yesaya? Karena di dalam pandangan dari Yohanes Pembaptis dan semua orang Yahudi pada saat itu bahwa yang akan datang ini adalah raja kemuliaan. Yang akan datang ini adalah seorang yang sangat besar. Nah, jadi di pandangan mereka, kalau dia ini raja, kalau dia ini adalah seseorang yang spektakuler, kenapa kok tidak sespektakuler itu, tidak sespektakuler cara pandang mereka? Mungkin mereka berpikir dia akan datang dengan pakaian yang luar biasa indah, dia akan datang dengan segala atribut kerajaannya, dia akan datang. Itu adalah pikiran dari Yohanes, sehingga ketika dia melihat Yesus, ini kok kesana kemari jalan kaki, ya, ini kok sepertinya kurang menampakkan kalau dia itu adalah seorang raja. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya, coba tanya sama Yesus, apakah dia yang kita nantikan
Atau kita harus menunggu yang lain lagi? Karena waktu itu Yohanes Pembaptis telah ada di dalam penjara. Dan beberapa saat setelah ini, ya kalau saudara baca, dia akan dipenggal, saudara. Ya. Jadi dia ingin memastikan bahwa kehadirannya, kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis hadir di muka bumi pada saat itu untuk mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, dia ingin memastikan apakah ini benar-benar pribadi yang diutus itu, yang dijanjikan itu atau bukan. Nah, kita lihat jawaban Yesus, saudara ya. Dalam ayat yang ke-22, ini jawaban Yesus. Dan Yesus menjawab mereka. Jadi Yesus menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis. Dia menjawab begini, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Ini yang mereka lihat dan mereka dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Wow. Saudara, yang Yesus sampaikan ini adalah isi dari nubuatan tentang pribadinya, tentang Yesus Kristus yang ada di dalam kitab Yesaya. Ya, nubuatan dari Nabi Yesaya tentang juru selamat yang akan datang menyelamatkan umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Yesus ingin menyampaikan kepada Yohanes, kamu jangan ragu, karena cara pandangmu belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Mungkin Yohanes berpikir kalau dia raja, dia harus datang dengan atribut kerajaan. Tapi yang Tuhan bawa, yang Yesus bawa ke muka bumi, itu kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang jauh berbeda dengan pemerintahan manusia, dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Saudara, kerajaan-kerajaan, raja-raja yang ada pada saat itu, ketika mereka datang diiringi dengan banyaknya pasukan, diiringi dengan mungkin tiupan sangkakala, trompet dan lain sebagainya. Nah, Yesus datang ke tengah-tengah manusia. Dia datang ke dalam dunia. Saudara, dia tidak datang dengan semarak seperti itu. Tetapi ini yang dia lakukan. Dia melakukan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang seharusnya diubahkan dari manusia. Saudara lihat, di situ dikatakan, ya, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Orang buta melihat. Yesus mau kasih tahu, kamu gak usah bertanya apakah aku yang diutus itu atau bukan. Cukup melihat apa yang aku lakukan. Orang buta, orang yang tidak bisa melihat masa depannya, orang yang tidak bisa melihat gambar dirinya, sekarang mereka bisa melihat. Ya, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang sudah tidak punya kemampuan untuk maju dalam hidupnya. Dia berjumpa dengan sekian banyak orang, bukan hanya lumpuh secara hurufiah, tapi lumpuh secara rohani. Berjumpa dengan Yesus, mereka bisa berjalan kembali. Kerohanian yang sudah berhenti itu bisa bangkit kembali. Orang yang sudah tidak punya pengharapan, mereka bisa punya pengharapan kembali. Orang kusta menjadi tahir, orang yang penuh dengan borok, penuh dengan dosa. Yesus berjumpa dengan orang-orang berdosa dan dia menyembuhkan mereka dari setiap dosa mereka, mentahirkan mereka dari setiap dosa-dosa mereka, dan orang mati dibangkitkan. Orang yang sudah tidak punya pengharapan, saudara. Waktu peristiwa di Nain, kalau saudara baca di perikop di atas dari perikop ini, Lukas pasal yang ke-7, saudara, sebenarnya ada dua yang mati di situ. Yang pertama anak dari janda di Nain itu, yang kedua adalah pengharapan dari ibu janda itu. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, saudara lihat apa yang terjadi. Pengharapan ibu itu yang sudah mati bangkit kembali, anaknya yang sudah mati bangkit kembali, dan yang terakhir kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, ketika orang berjumpa dengan Yesus, kita yang miskin pengenalan akan Allah, kita yang miskin akan kasih sayang, penerimaan, kita berlimpah di dalam Dia, kita berlimpah di dalam kasih-Nya, kita berlimpah di dalam anugerah-Nya. Sebab itu, saudara, hari ini mungkin ada keraguan-keraguan dalam kehidupanmu. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau berkuasa dalam kehidupanku? Kalau Engkau berkuasa, bikin dong seperti ini, spektakuler dong seperti ini. Ya, diiringi dengan, disertai dengan tanda-tanda dong yang seperti ini, yang luar biasa, bombastis dan lain sebagainya. Saudara, inti dari kedatangan Tuhan, Dia ingin mengubahkan hidup kita, bukan dengan apa yang dari luar, tapi dari dalam. Dia ingin mengubahkan kehidupanmu. Makanya kemarin ya kita belajar sama-sama apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hati kita saat kita menunggu jauh lebih penting daripada jawaban doa kita. Tuhan ingin merubah hati kita yang ragu
menjadi hati yang percaya. Saudara, kalau ketidakpercayaan itu jalan keluarnya adalah pertobatan. Keraguan-raguan, jalan keluarnya adalah renungkan firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Lihat bagaimana dia dahsyat dalam kehidupanmu. Lihat bagaimana dia pelihara engkau sampai hari ini. Lihat bagaimana dia bukakan jalan-jalan bagi engkau sampai hari ini. Lihat itu semua, maka keraguan-raguanmu akan sirna. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara buka hati buat firman, saudara akan melihat keraguan-raguanmu digantikan Tuhan. Tuhan berurusan dengan hatimu, mengubahkan hatimu dari yang ragu. Ketika kau buka hati dan percaya, kau melihat betul bahwa Tuhan itu ajaib, Dia itu setia. Keraguan-raguanmu akan sirna, saudara. Makanya jangan berikan kesempatan buat iblis menyuntikkan segala keraguan-raguan di pikiran kita. Ya, kenapa Zakaria diizinkan untuk bisu pada saat itu? Supaya dia bisa tetap fokus dengan apa yang sudah Tuhan firmankan kepadanya. Mengapa kadang kita perlu untuk berdiam diri supaya kita tetap fokus pada apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Karena di luar kita terlalu banyak suara yang bisa distract. Sebab itu saudara, mari kita ambil waktu setiap hari, mari kita berdiam. Mari kita renungkan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di atas kasur kita sebelum kita tidur. Mungkin di kendaraan kita, ya. Waktu kita sedang dalam perjalanan, kita memuji Allah sambil merenungkan kebaikannya. Wow, betapa dahsyat Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Saudara, jangan pernah ragukan Tuhan. Karena Dia setia, Dia ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau menguatkan setiap kami. Kau memberkati setiap kami hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.